Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana tipu daya iblis bisa menjebak seorang yang paling taat sekalipun? Apa yang terjadi ketika seorang ahli ibadah yang dikenal suci dan teguh imannya tiba-tiba terjerumus dalam dosa besar yang tak terbayangkan? Bayangkan seorang pria yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk beribadah kepada Allah, seseorang yang dihormati dan diandalkan oleh masyarakatnya. Suatu hari, 3 bersaudara yang harus pergi berperang meninggalkan saudari mereka di bawah perlindungan pria ini. Mereka percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menjaga keselamatan dan kehormatan saudari mereka. Namun, di balik niat baik dan keyakinan terhadap mereka, bersembunyilah ancaman yang tak terlihat. Iblis yang siap memanfaatkan setiap celah untuk menjerumuskan hamba Allah yang taat ini ke dalam jurang dosa. Dengan langkah-langkah licik, iblis mulai merancang skenario yang perlahan, namun ini pasti membawa orang yang taat ini dari kebaikan menuju kehancuran. Dari tindakan sederhana seperti memberikan makanan, hingga interaksi yang semakin akrab. Tipu daya iblis menuntunnya ke jalan yang semakin gelap. Akhirnya, godaan itu menghasilkan dosa yang mengerikan. Dosa yang tidak hanya mencemari dirinya, tetapi juga merenggut nyawa seorang gadis tak berdosa. Bagaimana mungkin seorang yang begitu taat bisa terjerumus ke dalam perangkap iblis? Apa yang terjadi saat dosa besar terungkap? Dan bagaimana akhir tragis dari kisah ini? Kisah ini tidak hanya mengisahkan tentang kehancuran seorang ahli ibadah, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa halusnya godaan iblis dan betapa pentingnya kita selalu waspada dan hati-hati. Mari kita ikuti perjalanan kelam seorang ahli ibadah yang hidupnya berbalik drastis akibat godaan iblis, melalui serangkaian peristiwa yang mengguncang iman dan hati kita semua. Siapkan diri Anda untuk mendengar kisah ini, dan silahkan dengarkan kisah penuh intrik, kejatuhan, dan penyesalan ini. Simak video ini hingga akhir agar dapat memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Sejauh mana kejahatan iblis dalam merusak hidup seorang melalui tipu daya dan godaan? Sa'id bin Al-Musayyab, seorang ulama ternama, pernah mengatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan ia merasa tidak aman dari gangguan iblis yang merusaknya melalui perantara seorang wanita. Dengan kata lain, iblis senantiasa mencari cara untuk mengganggu dan mempengaruhi manusia. Kita akan mengisahkan kisah seorang ahli ibadah yang terjerumus oleh iblis melalui seorang wanita. Suatu ketika, hidup 3 bersaudara laki-laki yang dikenal sebagai orang yang teguh dan tenang. Ketika mereka ingin berpartisipasi dalam peperangan, mereka dihantui oleh kekhawatiran akan keselamatan saudari mereka. Jika tetap tinggal di rumah tanpa perlindungan yang memadai, maka mereka memutuskan secara bersama untuk menyerahkan saudari mereka kepada seseorang yang mereka anggap sebagai seseorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Mereka yakin bahwa saudari mereka harus tinggal di tempat tersebut dan berada di bawah perlindungannya, sementara mereka berada di medan perang. Mereka mendatangi seorang ahli ibadah untuk mengajukan permintaan. Pada awalnya, sang ahli ibadah menolak permintaan tersebut dan memohon perlindungan kepada Allah dari kehadiran saudari mereka. Meskipun demikian, saudara-saudara ini terus mendorong sang ahli ibadah hingga akhirnya sang ahli ibadah setuju untuk menempatkan saudari mereka
di sebuah bilik di antara rumahnya. Dengan kesepakatan ini, mereka menempatkan saudari mereka di bilik yang dimaksud dan meninggalkannya di sana. Akibatnya, gadis itu menjadi bagian dari rumah sang ahli ibadah. Inilah awal latar belakang dari kisah yang akan kita bahas. Dalam perkembangan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana langkah demi langkah si iblis mulai merancang dan menjalankan godaannya terhadap sang ahli ibadah, yang pada akhirnya akan mengubah hidupnya secara tragis. Beberapa hari pertama, sang ahli ibadah secara rutin turun dari tempat peribadahannya untuk memberikan makanan kepada saudari tersebut di biliknya. Iblis mulai membuatnya terdorong untuk melakukan kebaikan dengan cara memberikan makanan kepada gadis itu. Iblis juga dengan cerdik memanfaatkan peluang untuk memperburuk situasi. Jika gadis tersebut keluar pada siang hari dengan ancaman bahwa ini bisa menimbulkan konsekuensi buruk jika ada orang lain yang melihat gadis tersebut berada di tempat peribadahannya. Dengan cara ini, iblis terus meningkatkan tipu dayanya dengan berkata, "Andai saja kau mau berjalan saat membawa makanannya dan meletakkannya di depan pintu bilik gadis itu, maka pahalamu akan semakin bertambah." Dengan upaya terus-menerus, iblis berhasil merayu sang ahli ibadah. Hingga pada akhirnya ia bersedia untuk berjalan mendekati bilik gadis tersebut dan meletakkan makanan di depan pintu. Situasi ini menjadi rutinitas yang berlangsung selama beberapa waktu. Dengan terus dipelesetkan oleh tipu daya iblis, secara perlahan namun pasti, sang ahli ibadah mulai berinteraksi lebih dekat dan intim dengan saudari yang dititipkan di bawah perlindungannya. Sang ahli ibadah kemudian dimatangkan oleh iblis untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang awalnya tampak tidak berbahaya. Iblis membuatnya percaya bahwa ini adalah cara untuk menjaganya dari ancaman binatang buas. Dengan siasatnya, iblis terus merayu sang ahli ibadah, hingga akhirnya sang ahli ibadah setuju untuk berbicara dan berinteraksi dengan sang gadis. Setelah beberapa waktu, iblis kembali dengan saran lebih lanjut kepada sang ahli ibadah. Kali ini, iblis mengatakan, "Bukankah jika engkau turun ke bilik gadis itu, duduk di depan pintu tempat peribadahannya dan berbincang dengannya, tentu saja itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar baginya." Iblis terus menghasut sang ahli ibadah, dan secara perlahan sang ahli ibadah akhirnya duduk di depan pintu tempat peribadahannya dan berbincang-bincang dengan gadis tersebut. Hubungan mereka semakin erat dan sang ahli ibadah akhirnya duduk di depan pintu tempat peribadahannya dan berbincang-bincang dengan gadis tersebut. Hubungan mereka semakin erat dan sang ahli ibadah yang makin terpengaruh oleh godaan iblis mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin berbahaya. Tahap perkembangan hubungan antara sang ahli ibadah dan saudari tersebut terus berlanjut, membawa kisah ini kegelapan yang semakin dalam dan tragis. Kemudian iblis mengusulkan, "Bukankah jika engkau masuk ke bilik gadis itu, berbaring di sampingnya dan tidak diketahui siapapun?" Akhirnya sang ahli ibadah melaksanakan anjuran iblis. Lalu ia memasuki bilik gadis tersebut sehingga ia berani memegang paha sang gadis. Akibatnya gadis itu hamil. Ketika tiba saatnya, ia pun kemudian melahirkan seorang bayi. Iblis tidak berhenti di sana. Ia masih saja terus merayu sang ahli ibadah dengan ancaman yang semakin mengerikan. Kemudian iblis mengungkapkan, "Apa yang akan kamu lakukan jika saudara-saudara datang
dan menemukan bahwa saudari mereka telah melahirkan seorang bayi akibat perbuatanmu. Kau harus berbuat apa yang aku katakan, kata iblis dengan tegas. Aku tidak bisa menjamin bahwa nama baikmu akan terjaga, atau bahwa saudara-saudaramu tidak akan mencemarkan namamu. Karena itu, dengan niat jahat dan keji, sang ahli ibadah membunuh bayi tersebut dan menguburkannya. Bahkan ia membuat tambahan batu besar di atasnya untuk menyamarkan tanahnya. Setelah tindakan keji ini terselesaikan, sang ahli ibadah kembali ke lantai atas untuk melanjutkan ibadahnya. Sementara itu, dosa besar telah merayap di dalam dirinya. Iblis terus mendatangi sang ahli ibadah dan memberikan anjurannya tentang pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah jika ia melanjutkan tindakannya yang telah dimulai. Iblis pun menyarankan apa yang akan terjadi jika gadis tersebut terpaksa mengungkapkan kebenaran. Bunuhlah gadis tersebut. Ia akan menjaga rahasiamu selamanya. Sang ahli ibadah yang sudah terjerumus dalam perbuatan terlarang ini akhirnya melaksanakan perintah iblis dengan membunuh gadis tersebut dan menguburkannya. Tidak lama setelah itu, saudara gadis tersebut kembali dari medan perang. Mereka datang ke tempat peribadahan dan bertanya tentang saudari mereka. Sang ahli ibadah menangis. Kemudian sang ahli ibadah berkata, "Saudari kalian telah meninggal," dan menjelaskan bagaimana ia meninggal. Ahli ibadah itu tidak berkata yang sebenarnya. Iblis kemudian mendatangi saudara-saudara tersebut dalam mimpi mereka dan mengungkapkan bahwa saudari mereka hamil dan melahirkan bayi akibat perbuatan sang ahli ibadah. Kemudian dia membunuh saudari mereka dan menguburkannya di dekat bilik tempat saudari mereka tinggal. Pergilah ke sana dan cek sendiri. Kalian pasti akan menemukan apa yang kukatakan ini. Setan mengulangi pesan yang sama kepada dua saudara yang lainnya dalam mimpi mereka. Ketika mereka terbangun, mereka merasa bingung dan terkejut dengan mimpi yang mereka alami. Kemudian mereka saling berbicara tentang mimpi mereka dan mencatat bahwa cerita yang mereka alami sangat mirip, yang pada gilirannya meningkatkan kecurigaan mereka. Meskipun awalnya mereka menganggap itu hanya sebagai mimpi biasa, ketegangan dan kecurigaan mereka tumbuh semakin besar. Akhirnya, saudara-saudara tersebut memutuskan untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi. Saat mereka tiba di bilik yang ditempati oleh saudari mereka dan memulai pencarian, hati mereka penuh kekhawatiran. Mereka membuka pintu yang telah lama tiba dan mencari tanda-tanda yang mungkin mengungkapkan kebenaran dari mimpi yang mereka alami. Ketika mereka bertanya tentang nasib saudari mereka, sang ahli ibadah tidak memiliki pilihan lain selain mengakui perbuatannya karena pengaruh godaan setan. Mereka kemudian menurunkan sang ahli ibadah dari biara dan bersiap-siap untuk menyalibnya. Ketika sang ahli ibadah sudah diikat di papan, setan mendatanginya dan berkata, "Tentu saja kau sudah tahu bahwa sebenarnya aku yang telah menggodamu dengan kehadiran wanita itu. Lalu kau membuatnya hamil dan akhirnya kau membunuhnya. Jika pada saat ini kau tunduk kepadaku, pasti kau akan diselamatkan dari hukuman yang mengancam." Sang ahli ibadah kemudian menyatakan penundukannya kepada setan. Namun setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana tipu daya seorang iblis, yang kemudian diturunkannya surat Al-Hasyr ayat 16 yang menggambarkan bagaimana setan berkata kepada manusia, "Kafirlah," sehingga manusia pun menjadi kafir. Ketika manusia menjadi kafir, setan berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dari kisah ini kita belajar betapa berbahayanya tipu daya iblis
yang bisa menjerumuskan seseorang, bahkan mereka yang dikenal sebagai ahli ibadah sekalipun, melalui godaan yang tampak kecil dan tidak berbahaya. Iblis perlahan-lahan menarik sang ahli ibadah ke dalam perangkapnya, hingga melakukan dosa-dosa besar seperti zina dan pembunuhan. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan iblis dan menjaga diri dari perbuatan yang awalnya tampak sepele, tetapi dapat membawa kita ke jalan yang salah. Penting bagi kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dan memperkuat iman kita agar tidak mudah tergoda oleh bisikan iblis. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan kebohongan serta dosa yang ditutupi hanya akan membawa kita pada kesulitan yang lebih besar di kemudian hari. Dengan memahami dan mengambil pelajaran dari kisah ini, semoga kita dapat lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan dan senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah dengan memahami dan mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi manfaat bagi sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.